Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Alaikum. Selamat malam, damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Malam ini kita dipanggil oleh Tuhan, ikutlah aku. Nah, mari saudara kita jawab panggilan Tuhan itu dengan Kidung Jemaat 375. Kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Saya mau ikut Yesus, menjawab panggilan-Mu Bapa, ikutlah aku. Terima kasih Bapa, Engkau berikan waktu yang indah untuk kami malam hari ini, supaya kami ikut Engkau. Karena itu Bapa, Roh-Mu yang kudus menolong dan menopang kami, supaya kami bisa ikut Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19. Demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, ada sesuatu yang aneh dari ajakan Tuhan Yesus kepada Petrus ini. Kenapa aneh? Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Padahal di depan Tuhan Yesus sudah bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bertanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Petrus bertanya-tanya, kenapa toh Yesus bertanya kepadaku, apakah engkau mengasihi aku, sampai 3 kali? Dan di akhir itu Yesus mengatakan, ikutlah aku. Padahal Petrus sudah ikut Yesus bertahun-tahun. Kemanapun Yesus pergi, Petrus ikut.
Tetapi anehnya, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, apakah selama 3 tahun itu Petrus tidak ikut Yesus, padahal Petrus bersama-sama dengan 12 murid yang lain pasti mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Saya ingin mengatakan kepada saudara, selama itu Petrus tidak pernah ikut Yesus. Loh, aneh ini Pak, kenapa Petrus tidak ikut Yesus? Secara fisik memang Petrus mengikuti langkah Yesus. Kemana-mana Petrus ikut. Tetapi hatinya tidak pernah ikut Yesus. Petrus hanya ikut dirinya sendiri. Petrus hanya ikut keinginannya sendiri. Petrus hanya ikut kesenangannya sendiri. Loh, kok bisa? Bagaimana itu bisa diterangkan? Saudara, ketika Yesus memulai pekerjaannya menyelamatkan dunia ini, Yesus tampil begitu luar biasa, berani berkata-kata dengan jujur dan lantang, mengingatkan para pemuka-pemuka agama yang tiran. Dan disitulah Petrus kagum, dan Petrus yakin betul bahwa Yesus ini nanti yang akan membebaskan Israel dari belenggu penjajahan. Dan kalau aku ikut Yesus kemana-mana, maka ketika Yesus memerintah, aku pasti ikut merasakan nikmatnya. Hal yang sama juga diikuti oleh Yohanes dan Yakobus. Makanya Yohanes dan Yakobus juga meminta besok kalau Yesus sudah memerintah, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Jadi saudara-saudara, boleh kita simpulkan, selama itu pula sebenarnya 3 tahun para murid tidak ikut Yesus, tetapi ikut dirinya sendiri, ikut keinginannya sendiri, ikut cita-citanya sendiri, yakni pengen berkuasa dan sebagainya. Yang kedua, bisa kita lihat bahwa sebenarnya Petrus tidak ikut Yesus ketika Yesus diadili, dan Petrus ikut di tempat pengadilan itu. Malam itu Petrus ditegur oleh seorang wanita. Loh, kamu kan juga balone kae toh? Petrus selak, enggak, aku gak kenal dia, aku bukan pengikut dia. Sampai 3 kali Petrus ingkar bahwa dia adalah juga pengikut Yesus. Baru setelah ayam berkokok dan Yesus berpaling kepada Petrus, Petrus sadar, ternyata apa yang dikatakan guruku benar, sebelum ayam berkokok aku akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan betul, maka kemudian Petrus undur dari arena itu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Petrus tidak ikut Yesus. Petrus hanya ikut diri sendiri. Maka ketika ditegur bahwa kamu juga ikut itu toh, kamu bolone kae toh, Petrus tidak, aku tidak kenal. Bahkan Petrus mengatakan tidak kenal Yesus. Nah, pagi itu di pinggir danau Tiberias, danau Galilea, tempat yang dulu Petrus dipanggil Tuhan, ikutlah aku, maka kamu akan aku jadikan penjala manusia. Petrus kembali dipanggil Yesus. Maka di situ Petrus ditanya oleh Yesus 3 kali.
Apakah engkau mengasihi aku? Dan satu perintah, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Sama ketika Petrus juga menyangkal Yesus sampai 3 kali. Nah, saudara-saudara, dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya Petrus dan kawan-kawan selama itu pula tidak ikut Yesus. Nah, pagi itu Petrus dan kawan-kawan dipanggil lagi oleh Yesus, ikutlah aku. Dan di situ ditunjukkan konsekuensinya bagaimana hal mengikut Yesus itu. Petrus ditunjukkan bagaimana ia harus menuruti keinginan orang lain. Tidak bisa lagi menuruti keinginan diri sendiri. Mengikut Yesus berarti harus menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Tumbuh pertanyaan, muncul pertanyaan, apakah selama ini aku sudah ikut Yesus atau aku hanya ikut diriku sendiri? Selama ini saya aktif bergereja, aktif ikut kegiatan, aktif persembahan dan sebagainya. Nah, kita bertanya, apakah sebenarnya yang aku lakukan itu sungguh sebagai bukti bahwa aku ikut Yesus, ataukah aku hanya ikut diriku sendiri? Aku ingin mencari ingin mencari ini, mencari itu, sehingga orang lain bisa melihat aku ini hebat. Kalau kita ingin bisa orang lain melihat bahwa kita ini hebat, maka Yesus berkata, sesungguhnya engkau sudah mendapat upahmu. Upahnya hanya sekedar disanjung orang. Wah, itu loh Sugeng hebat, luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin mengajak saudara bahwa mari kita ikut Yesus dengan segala ketulusan hati kita, kesungguhan hati kita, apapun yang bisa kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Dan kita yakin kalau kita ikut Yesus, pasti kita dipelihara oleh Yesus, kita dicukupkan oleh Tuhan Yesus, dan kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Berkat Tuhan itu tepat pada waktu yang kita butuhkan. Saat Petrus sedang lelah, sedang letih, sedang kehilangan harapan, putus asa, semalam suntuk bekerja tidak mendapatkan ikan, Yesus datang. Dan di situ Yesus menyertai, memberkati. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. 153 ekor didapat. Nah, demikian juga kita. Supaya kita juga bisa merasakan berkat Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, kita juga harus bekerja. Jadi kesimpulan kita, saudara, kita bisa mengambil pelajaran bahwa mengikut Yesus berarti kita percaya dengan sungguh, bekerja dengan sungguh sesuai dengan kehendaknya. Maka di situ kita akan merasakan berkat yang luar biasa. Mengikut Yesus, satu keputusan yang sangat ya dan amin, bahwa kita bersama Yesus. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus bersabda, ikutlah aku, itu berarti segala hal yang kita lakukan, kita kerjakan, itu harus berpedoman, harus berpegang, harus didasari atas iman percaya kita kepada Kristus. Dan itu berarti suka duka kita lalui, kita jalani dengan sungguh di dalam Kristus Yesus.
Jangan berharap bahwa ketika kita ikut Yesus semuanya beres, indah, tanpa ada hambatan. Enggak. Kita tetap menghadapi pergumulan hidup, suka duka tetap kita rasakan. Bahkan harus turun ke jurang, harus naik ke tebing yang terjal dan seterusnya. Tetapi Yesus tetap bersama kita. Dan disitulah kita diingatkan kalau kita menyanyi, memuji Tuhan, Kidung Jemaat 408 itu, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Dari cadas datang air yang sedap. Itu saudara. Jadi mengikut Yesus itu berarti kita mendasari diri dengan firman, janji, ya dan amin dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dasar hidup kita, tujuan hidup kita, pegangan hidup kita adalah Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Kalau Engkau mempersiapkan kami semua untuk kami bisa mengikut Engkau dengan sungguh. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami untuk setia mengikut Engkau. Ajarlah kami untuk terus berpegang kepada firman-Mu, sabdamu ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pujian syukur kami hanya kepadamu Bapa. Amin. Kidung Jemaat 376 bait pertama dan keempat. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Terima kasih. Berkat Tuhan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel. Amin.